Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian ilmu tafsir, dan kita masuk kepada pertemuan yang ke-50 kalau tidak salah. Kita sekarang berada pada tanggal 14 Oktober tahun 2021. Pada pembahasan yang lalu kita telah mendiskusikan dan saya telah menjelaskan tentang bagaimana mereka, itu orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin, menjadikan anak bagi Tuhan pencipta, bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Orang-orang yang beragama Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih Isa adalah putra Allah. Sedang kaum musyrikin mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Mereka itu semuanya termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang batil, yang sesat dan menyesatkan. Dan pada kajian malam ini kita masuk pada ayat yang ke-118 dan 119 yang tentu masih ada hubungannya dengan pembahasan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 118 ini dan 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Artinya, waqala alladzina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak memiliki pengetahuan, yaitu orang-orang yang bodoh, laula yukallimunallahu, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami, aw ta'tina ayah, atau Allah mendatangkan ayat-ayatnya yang menunjukkan kekuasaannya, mukjizatnya kepada kami. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka berkata seperti itu ucapan dan pandangan yang menunjukkan kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Ya. Min qablihim, orang yang sebelum mereka berarti orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki anak. Misla qaulihim, ucapan seperti ucapan mereka, sama, ya. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa dan sama. Keyakinan mereka sama, pada intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Qad bayyannal ayati, kata Allah, kami telah menjelaskan tanda-tanda kuasaan kami, mukjizat kami, kebesaran kami. Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Kemudian ayat berikutnya, inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, bukan dengan main-main, bukan dengan iseng-iseng, tapi dengan tujuan yang hak, yang benar, dengan tujuan yang baik, demi kesempurnaan manusia dan alam semesta ini. Basyira wa nazara, kami utus engkau ke umatmu untuk membawa kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidak akan ditanya engkau tentang orang-orang yang memenuhi dan menghuni api neraka jahanam. Itu ayatnya. Hujajun ukhra, alasan lain yang disampaikan oleh orang yang tidak beriman, oleh orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Bimunasabati dzikri hujajal yahudi fil ayatis sabiqah, tatahaddatsul ayatu an hujaji majmu'atin ukhra minal mu'anidina wa yabdu annahum al-musyrikun al-arab. Terkait dengan menjelaskan dan menyebutkan hujah-hujah, alasan-alasan dan pandangan-pandangan orang Yahudi pada ayat sebelumnya. Kemudian ayat ini berbicara mengenai tentang hujah-hujah dan pandangan-pandangan sekelompok manusia yang lain yang termasuk para pembangkang dan penentang Allah Subhanahu wa taala. Dan nampaknya mereka adalah kaum musyrikin dari bangsa Arab. Padahal ayat mengatakan wa qala alladziina la ya'lamuna, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti, tidak punya pengetahuan berkata, laula yukallimunallahu atatina ayah, seandainya atau mengapa Allah tidak bicara dengan kami atau mendatangkan ayat-ayat kebesarannya. Wal Qur'an yujibu ala hadhihi talabat at-tafihah qailan, Al-Qur'an memberikan jawaban atas ucapan mereka, atas permintaan mereka yang sia-sia itu, yang tidak ada gunanya, dengan ungkapan kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka berkata seperti itu, enggak ada bedanya. Istilah qaulihim tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama, serupa, keyakinan mereka juga serupa. Qad bayyannal ayat liqaumin yuqinun, padahal kami telah menjelaskan tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang yakin. Law anna haula'i yastahdifuna haqqan idrakal haqiqati fa fi hadhihi al-ayatin nazilati ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilalatun wadihatun bayinatun ala sidqi aqwalihi. Sekiranya mereka itu orang yang la ya'lamun, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti, juga orang-orang yang dari bangsa Yahudi, Nasrani dan musyrikin, jika mereka itu betul-betul sungguh-sungguh ingin mencapai dan memahami hakikat atau kebenaran atau hakikat agama ini, maka di dalam ayat-ayat yang telah kami turunkan ini, yaitu kami turunkan kepada Rasulullah SAW, menunjukkan dalil yang sangat jelas, bukti yang gamblang, ya, atas kebenaran ucapan-ucapannya, sabda-sabda Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan, semuanya adalah kebenaran. Kalau mereka ingin mencapai kebenaran, mereka harus meneliti tentunya, dan pasti akan mendapatkan kebenaran tersebut dari Rasulullah. Famadda'i ila nuzul ayatin mustaqillatin ala kulli wahidin minal afrad. Nah, apa motivasinya? Apa tujuannya untuk minta diturunkan ayat yang lain secara mandiri? Ya, minta diturunkan pada setiap orang. Ya, itu tidak ada motivasi, tidak ada alasan yang kuat, karena sudah Allah turunkan ayat-ayatnya, pembuktiannya, mukjizatnya pada Rasulullah, tinggal dikaji, dipahami dan diamalkan. Wa ma ma'anal israri ala ayyukallimahumullahu mubasharatan, dan apa artinya mereka memaksa agar Allah bicara kepada mereka secara langsung. Jadi ucapan mereka adalah sia-sia, tafiyah, dan hanya main belaka, tidak punya tujuan yang jelas. Itulah kebiasaan orang-orang yang Yahudi, Nasrani dan musyrikin.
serta orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan berbicara seenaknya tanpa pertimbangan, ya, tanpa pemikiran dan tidak tahu kalau itu merusak akidahnya. Bahkan menjerumuskan mereka kepada kemusyrikan. Nauzubillahi min dzalik. Al-ayatu taliyatu tukhatibun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabayyinu mawqifahu min at-talabat al-madhkurah. Ayat berikutnya yaitu inna arsalnaka bil haqq basyir wa nadhira. Dan seterusnya ini menunjukkan bahwa ayat ini mengkhitabi, berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan sikap Rasulullah yang jelas terhadap apa yang mereka minta tersebut. Ayat mengatakan inna arsalnaka, kami telah mengutusmu wahai Muhammad bil haqqi, dengan sesungguhnya, ya, dengan keseriusan, tidak main-main, dengan tujuan yang sempurna dan tujuan yang baik. Basyira wa nadhira, engkau membawa kabar gembira dan juga kabar yang menakutkan. Famas'uliyatur rasuli bayan al-ahkam bil ilahiyah. Karena itu tugas Rasul adalah menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita akan mengkaji pada ayat ini. Ayat yang berikutnya adalah tentang tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.